Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita kembali berdoa di dalam doa menjelang Pentakosta malam ketiga. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa, mari kita menaikkan satu pujian, Bawaku Lebih Dalam. Biar kita terus meminta Roh Kudus menuntun hidup kita untuk menjadi lebih indah di dalam Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang ada di dalam hati kami selalu menuntun hidup kami, supaya kami selalu berada di dalam kebenaran-Mu. Saat malam hari ini, kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Bagaimana Roh Kudus menuntun kehidupan Daud. Biar Roh Kudus yang sama menuntun kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih kecil, ketika kita baru mau belajar berjalan, pasti orang tua kita atau orang yang lebih besar dari kita yang akan menuntun kita, yang memegang tangan kita untuk kita berjalan, untuk kita bisa belajar berjalan. Dan ketika kita sudah menjadi tua, kita tidak berdaya, kita juga membutuhkan orang lain untuk menuntun kita berjalan. Nah, ketika kita sekolah atau ketika kita mau mempelajari sesuatu, kita membutuhkan penuntun.
buku, kalau di sekolah ya guru dan buku pelajaran. Sehingga apa yang tadinya kita belum tahu, melalui penuntun dari guru atau penuntun dari buku-buku yang ada, kita menjadi tahu hal yang tadinya kita tidak tahu. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga butuh tuntunan Roh Kudus. Kita butuh tuntunan Tuhan untuk mengenal dan melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan saya akan bacakan dari Mazmur 143 ayat yang ke-10 saja. Dan itu kita dapat bandingkan di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua. Nah, saya akan baca Mazmur 143 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Mazmur 63 ayat 2 dikatakan juga, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Aku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Aku juga rindu kepadamu Tuhan. Nah, di sini kita melihat bagaimana Daud, dia sebagai seorang raja, dia sebagai seorang yang di atas dari bawahannya. Tetapi dia tidak lupa kepada Sang Pencipta. Dia tidak lupa kepada Tuhan. Di dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam pemerintahannya, dia terus mencari Tuhan. Dan dia meminta agar Tuhan yang menuntun dia untuk melakukan kehendak Tuhan. Daud sadar bahwa segala sesuatu yang dia lakukan tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa tuntunan Tuhan, maka semua yang dia lakukan itu sia-sia adanya, tidak ada gunanya. Oleh sebab itu dia selalu mencari Tuhan, dia selalu meminta pertolongan Tuhan, dia selalu meminta tuntunan dari Tuhan, tuntunan dari Roh Kudus. Dia membutuhkan Roh Tuhan untuk selalu menuntun dia dalam kehidupannya, baik secara pribadi maupun di dalam kehidupannya sebagai seorang raja pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk mencari kehendak Tuhan, kita tentu tidak bisa mengandalkan naluri kita saja, atau logika kita, atau kepintaran kita, atau apa yang kita punyai, apa yang kita miliki. Tidak bisa. Tetapi kita membutuhkan kepekaan rohani. Caranya ya tentu melalui firman Tuhan yang setiap hari kita dengarkan, renungan setiap hari yang di-sharekan oleh hamba Tuhan, oleh Pak Iwan. Dan kita renungkan firman Tuhan itu. Kita minta Roh Kudus yang boleh terus menuntun kita untuk lebih mengenal Tuhan. Memang ada harga yang harus kita bayar. Tetapi ketika kita melakukannya, maka kita mau supaya Tuhan yang menguasai hidup kita, yang menuntun hidup kita. Yesaya berkata di dalam Yesaya 50 ayat 4b, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita melalui firman Tuhan yang kita dengarkan melalui MP3 setiap pagi, setiap hari. Jadi di sini melalui firman Tuhan itu Roh Kudus, Roh Tuhan menggerakkan hati kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, pasti Tuhan pun mau menuntun kita untuk menyatakan kehendaknya dalam kehidupan setiap kita. Dan itu jauh lebih berharga, jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk mencari kehendaknya. Firman Tuhan di dalam 2 Tawari pasal 16 ayat 9a dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap
Dia. Tuhan menjelajah di seluruh bumi. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita dan melimpahkan kekuatannya kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh hati kita mencari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, hanya Roh Tuhan sajalah yang dapat menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, firman Tuhan di dalam Mazmur 143 ayat 10 tadi, di sini Daud berdoa, Daud memohon kepada Tuhan agar Tuhan saja yang mengajar dia, yang menuntun dia untuk melakukan kehendak Tuhan. Berarti di sini Daud dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala kerinduannya memohon kepada Tuhan agar Roh Tuhan yang menuntun dia selalu di jalan yang rata. Jalan yang rata berarti jalan yang benar, jalan yang menuju kepada kehidupan, jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya Roh Tuhan yang dapat menuntun Bapak, Ibu, Saudara dan saya sampai kepada kekekalan di dalam kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ajaran bagi kita melalui firman Tuhan ini, kita harus selalu berseru kepada Tuhan, harus selalu dekat dengan Tuhan, memohon supaya Tuhan yang menuntun hidup kita. Kita harus merasa bergantung, tidak berdaya jika tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tetap mengandalkan Dia. Kita memohon supaya Tuhan yang mengajarkan kita setiap hari kebenarannya dan mempertajam telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan Roh Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Dan kita harus setia sekalipun dalam keadaan sulit, ya, keadaan terpuruk. Kita harus setia kepada Tuhan dan tetap percaya akan janji Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, bukan, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan dan tuntunan Tuhan sempurna bagi setiap kita, sekalipun itu dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, kita harus percaya Roh Tuhan yang dapat memberikan kita kekuatan, Roh Tuhan yang dapat memberikan kita semangat, dan pada akhirnya Dia memberikan kita hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu lah kami bisa semakin dekat dengan Engkau, dan kami semakin bisa peka terhadap Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus itu yang menuntun hidup kami untuk lebih lagi dan lebih lagi mendekat kepada Tuhan dan menikmati Engkau. Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus yang menguasai kehidupan setiap kami, sehingga apapun masalah yang kami hadapi, kami melihat ada Tuhan, Roh Tuhan yang menuntun kami, dan Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan hidup kami di masa-masa Pentakosta ini. Kami terus mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita. Kita bersyukur, ya, saya pribadi sangat bersyukur 1 tahun lebih kita bisa melewati masa pandemi ini. Kita percaya semua karena Tuhan yang tuntun kita, Tuhan yang sertai kita, dan saya amini itu. Mari sama-sama kita bersyukur untuk hal ini dan kita berserah atas segala sesuatu yang kita alami. Semua ada dalam penyertaan Tuhan, kita bisa lewati karena Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, 1 tahun lebih kami boleh melewati masa-masa pandemi ini. Tapi kami percaya Tuhan terus bersama dengan kami. Kami tidak tahu sampai berapa lama, tetapi kami percaya, kami pertaruhkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Segala hal yang boleh kami alami, baik ataupun tidak baik. Dan kedepannya Tuhan, kami percaya dalam Tuhan kami mengalami kekuatan.
dalam Tuhan kami mengalami ketenangan dan kami boleh melewati setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari yang kedua, kita juga berharap hanya kepada Tuhan. Kita bisa sanggup kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan kita sanggup melewati bersama dengan Tuhan. Dan kita belajar melalui peristiwa demi peristiwa yang kita alami. Dan melalui firman Tuhan, kita bisa tetap teguh dalam iman kepada Tuhan, tidak goyah. Seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah melalui firman Tuhan ini kami percaya dan kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami dan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Tuhan, melalui kehidupan yang kami hadapi saat ini kami boleh belajar, dan melalui firman Tuhan kami boleh terus berpegang teguh dan kami percaya dalam iman kami kepada Tuhan sehingga kami tidak goyah dan kami tetap di dalam Engkau sekalipun masalah itu kami boleh alami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Berikutnya kita doakan untuk suku-suku yang terabaikan. Kita tahu masih banyak orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Mari melalui para misionaris, para hamba-hamba Tuhan yang mau melayani khususnya suku-suku terabaikan ini, supaya mereka boleh diperlengkapi dan Roh Kudus menuntun mereka terus supaya melalui mereka orang-orang atau suku-suku yang terabaikan ini boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini juga kami berdoa menyerahkan untuk suku-suku yang terabaikan di Indonesia. Begitu banyak, khususnya di Sulawesi ini masih banyak suku-suku yang belum terjangkau oleh Injil. Tuhan, kami bersyukur untuk Alkitab yang boleh diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa suku yang ada. Tuhan, tolong melalui Alkitab terjemahan ke dalam bahasa suku, mereka boleh mengenal Tuhan. Dan melalui Roh Kudus yang menjamah hati mereka, melalui para misionaris, para hamba-hamba Tuhan yang melayani suku-suku terabaikan ini, Tuhan pakai mereka. Dan Roh Kudus yang menjamah, yang menuntun akan mereka dan orang-orang yang belum percaya suku-suku ini, supaya melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang menjamah hati mereka, mereka boleh dituntun ke dalam kebenaran-Mu dan mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berikutnya mari sama-sama kita berdoa juga untuk bangsa negara kita dan juga Kota Palopo. Kita rindu supaya bangsa kita juga, anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan juga boleh menjadi berkat. Sehingga orang-orang yang belum percaya boleh melihat ada Tuhan melalui anak-anak Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menjamah hati mereka, mengubahkan hati mereka, mereka bisa percaya kepada Injil. Mari kita juga doakan untuk kota kita, Kota Palopo. Gereja-gereja yang ada di kota ini boleh Tuhan pakai untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa dan boleh dituntun untuk percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan. Kiranya mereka juga boleh menjadi contoh, mereka boleh menjadi teladan. Biarlah melalui kehidupan mereka, orang lain boleh melihat ada Tuhan. Dan biarlah melalui mereka juga Roh Kudus bekerja. Dan mereka juga boleh melihat akan kebenaran demi kebenaran yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Dan mereka boleh melihat Kristus melalui anak-anak Tuhan. Tuhan jamah hati mereka satu persatu sehingga mereka boleh mengakui bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan biarlah mereka mau dijamah oleh Tuhan dan Tuhan menuntun mereka boleh percaya kepada Engkau. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Kota Palopo. Kami doakan untuk gereja-gereja yang ada di kota ini. Tuhan pakai terus untuk boleh menjadi berkat bagi kota kami ini dan sekitarnya.
orang-orang yang belum percaya, melalui gereja-gereja Tuhan, melalui anak-anak Tuhan, boleh menjadi berkat dan mereka boleh dituntun ke dalam kebenaran-Mu melalui Roh Kudus yang menjamah hati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan akan setiap kami. Tuhan tetap memimpin dan menyertai setiap kami. Engkau berkati juga anak-anak-Mu ya Tuhan di gereja kami. Tuhan terus berkati mereka, biar Roh Kudus terus menuntun hidup mereka untuk semakin serupa dengan Tuhan dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian akan doa kita pada malam hari ini. Kembali kita akan berdoa untuk besok malam, biar kita boleh terus mengikuti doa menjelang Pentakosta ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.